Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kepada kita keberkahan sehingga kita bisa hadir di dalam majelis yang penuh keberkahan ini, di mana di dalam majelis ini kita menghadiri daripada untuk haul Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, yang mana sudah kita dengarkan bagaimana pribadi Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus dari kecil, yang mana Habib Abdullah Al-Idrus sudah mencontohkan bagaimana seharusnya anak-anak daripada orang muslim. Sebab pribadi daripada seorang walinya Allah Ta'ala, mereka itu adalah contoh orang-orang sukses di dunia dan juga di akhirat. Ini adalah contoh bagi siapa? Bagi seluruh orang Islam. Seluruh orang Islam, ya, dia harus mencontohkan bagaimana kepribadian mereka, para aulia-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dijadikan oleh Allah Ta'ala, para aulia ini dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai contoh bagi kita agar kita lebih mudah meneladani daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita bisa enggak sezaman dengan Nabi Muhammad, betul? Nabi Muhammad sudah wafat 1500 tahun. Tetapi dengan kita mendengarkan bagaimana akhlaknya daripada aulia dan salihin, dan kita bisa hadir di dalam majelis-majelis mereka, kita bisa melihat langsung dan mempraktekkan langsung bagaimana cara mereka menghidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka kita lihat bagaimana dari masa kecil ya Habib Abdullah Al-Idrus. Dari kecil Habib Abdullah Al-Idrus sudah berpuasa sunnah. Belum 9 tahun sudah puasa sunnah, saudara hadirin. Berapa bulan? 2 tahun. Kadang-kadang 3 bulan berturut-turut puasa sunnah dari kecil. Dan beliau sudah hafal Quran sebelum 9 tahun. Ya, ini contoh untuk anaknya orang Islam. Jangan sampai anaknya orang Islam ya masih kecil sudah penuh dengan handphone, sudah penuh dengan game, bukannya Quran tetapi dengan handphone. Nah, ini permasalahan bagi kita semua. Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian setelah beliau meranjak dewasa, beliau mulai menggiatkan diri untuk belajar. Inilah contoh daripada anaknya orang Islam. Ya, penuh dengan belajar, penuh dengan mengkaji daripada ilmu-ilmu agama, bukan untuk membanggakan ilmunya, tetapi justru apa? Untuk membawa manfaat bagi dirinya dan untuk orang tuanya. Ini semua tidak lepas daripada dukungan orang tua. Maka di sini perlu dukungan daripada orang tua untuk mendukung anak-anak kita ini sebagai anak-anaknya orang Islam ini, kaum muslimin ini, untuk belajar, bergiat mempelajari agama. Ya, jangan sampai cuma anak kiai yang belajar agama. Enggak mesti. Ya, walaupun bapaknya bukan kiai, tetap anaknya harus lebih pintar daripada orang tuanya. Kenapa? Mempelajari agama hukumnya wajib bagi siapapun. Bagi siapapun. Maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka kisah-kisahnya para aulianya Allah Ta'ala ini sebagai contoh untuk kita. Bagaimana Habib Abdullah Al-Idrus ya memilih calon istri. Ya, beliau enggak memilih calon istri yang kaya, enggak. Beliau enggak memilih calon istri yang anaknya pejabat, enggak. Beliau enggak memilih calon istri yang rupawan, enggak. Yang beliau pilih apa? Dari anaknya orang soleh. Makanya beliau dinikahkan dengan sepupu beliau, ya, dinikahkan oleh paman beliau yaitu Syekh Umar Makhdar. Sebagaimana tadi disebutkan, ya, aku tidak menikahkan putriku dengan daripada keponakanku yaitu Habib Abdullah Al-Idrus, kecuali karena memang Habib Abdullah Al-Idrus ini bakal jadi wali besar nanti ketika masa tuanya. Maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, beginilah seharusnya orang Islam, beginilah seharusnya seorang Muslim. Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka ceritanya daripada kaum salihin ini memang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran apa? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qabli minal ghafilin. Yang mana kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad sebaik-baiknya kisah
Ya, kenapa? Karena kisah-kisahnya kaum solihin, kisah-kisahnya para nabi itu sebutkan oleh ulama, itu termasuk jundun min junudillah, termasuk daripada tentara-tentaranya Allah Ta'ala. Untuk apa sih kita ngadain hall, ceritain satu orang? Untuk apa? Untuk merangsang daripada di jiwa kita yang malas ini, yang tidur ini, biar semangat mau bangun tahajud, mau baca Quran, mau sedekah, mau ngaji, mau belajar, mau jadi orang soleh. Itulah tujuan daripada ceritanya orang soleh ini kita perdengarkan. Ya, ini tujuannya untuk apa? Biar kita ini lebih semangat. Kenapa? Hidup itu harus punya arahan. Hidup itu harus punya tujuan. Betul nggak? Kita hidup ini bukan kayak kambing. Kalau kambing makan tidur. Betul nggak? Nggak dituntut. Ya, dia nggak punya pertanyaan munkar nakir, nggak ada. Kita punya pertanyaan munkar nakir. Man robuka, wa man nabiyuka. Makanya kita perlu hidup ini punya tujuan, punya arah. Kemana arah hidup kita? Maka kaum solihin ini adalah contoh bagi kita, ya, agar kita bisa mengikuti jalan mereka, yang mana mereka memiliki jalan yang lurus dan istiqomah. Sehingga dalam Al-Quran apa? Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka, siapa mereka? Qalu rabbunallah, mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, dan mereka beristiqomah. Artinya apa? Mereka mengatakan dan menyatakan Tuhannya Allah, dan mereka mengaji. Mereka ngaji, gak cuma ngomong, gak cuma jadi orang Islam KTP. Mereka ngaji sungguh-sungguh, kemudian mereka istiqomah dalam jalan tersebut. Sehingga apa? Allah Ta'ala, mereka lah yang akan kami janjikan apa? Jannatul lati kuntum tu'adun. Kami janjikan surga bagi mereka. Subhanallah. Bagi orang yang istiqomah, Allah Ta'ala siapkan surga. Maka oleh karenanya, mari kita ikuti jalannya kaum solihin, ya, kita ikuti jalan orang-orang soleh dengan kita istiqomah di dalam mengaji, istiqomah di dalam hadir majelis, istiqomah di dalam ibadah, istiqomah dalam baca Al-Quran. Insya Allah kita dapatkan keberkahan dunia wal akhirah. Kita doakan orang-orang tua kita, wabil khusus Al-Walid Al-Habib Ahmad Fahmi bin Kadadil, mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiyah, dan segala hajat yang dikabulkan Allah Ta'ala. Kita doakan juga Ustaz Irwansyah, Ki Haji Irwansyah Asadullah, mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiyah. Ustaz Muhammad Harun dan juga segenap asatidz dari Majlis Dakwah ini, mudah-mudahan semuanya jamaah yang laki maupun yang perempuan diberikan panjang umur, sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.